warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana sih cara meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu ridho? Menurut Kamus Arab Indonesia, ridho berasal dari bahasa Arab yaitu radhiya yardo, yang berarti suka, rela, atau senang. Nah, Sudi pun juga menjelaskan bahwa ridho adalah menerima semua yang telah diberikan Allah, yaitu nikmat, kesulitan, masa lalu, masa depan, dan rasa sakit dari orang lain. Dapat disimpulkan bahwa ridho merupakan sikap menerima atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta semua yang telah dimilikinya. Sifat ridho pun merupakan salah satu sifat yang sudah seharusnya dimiliki seorang muslim dan dilakukan baik itu saat dalam kejadian yang menyenangkan ataupun tidak. Dalam psikologi, kita mengetahui adanya self-acceptance atau penerimaan diri. Syirat menjelaskan bahwa penerimaan diri adalah sikap dalam menilai diri dan keadaannya secara objektif serta menerima baik itu kelebihan maupun kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa ridho memiliki konsep yang serupa dengan acceptance. Namun, perbedaannya adalah ridho berkaitan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang disebut memiliki sifat ridho saat orang tersebut berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan penerimaan atas segala hal yang diberikan padanya dengan kerelaan hati. Setiap mukmin yang ia harapkan adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah adalah segala-galanya. Apabila Allah meridhoi hambanya, maka Allah akan memberikan berbagai macam taufik, inayah, rahmat, dan juga kasih sayangnya. Namun, apabila Allah murka kepada hambanya, maka Allah akan menghalang-halangi dirinya dari rahmat dan juga kasih sayangnya. Nah, maka dari itu, setiap mukmin harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas hidupnya. Karena memang tujuan hidup manusia adalah kembali kepada Allah. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan ridho Allah? Yang pertama, yaitu berbuat ihsan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan ibadah kepadanya dan merasa diperhatikan atau diawasi oleh Allah. Nah, yang kedua, yaitu bertakwa kepadanya dan menaatinya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang ketiga, yaitu kasih sayang kepada makhluknya, seperti baik itu manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, yang keempat, yaitu beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menaati Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya dengan bertawasul dengan nama-namanya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu, "Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah kepada kami petunjuk yang lurus dalam urusan-urusan kami." Kemudian yang ketujuh, yaitu membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, yaitu menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasulnya. Kemudian yang kesembilan, yaitu mendengar dan memperhatikan dengan tenang ketika dibacakan Al-Quran. Kemudian yang ke-10, yaitu memperbanyak istighfar, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu, "Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat." Kemudian yang terakhir yaitu kita sebagai anak harus selalu taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena
Allah akan memberikan ganjaran yang sangat besar kepada anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya, jika anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan murka dan murka Allah akan selalu menyertainya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun dalil dari Al-Quran dan hadis tentang ridho, yaitu dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bahwa dia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan merasakan kenikmatan atau kemiskinan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Robnya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan ridho kepada Allah Ta'ala, Rasulnya, dan agama Islam. Bahkan sifat ini merupakan pertanda benar atau sempurnanya seseorang. Dalam ayat Al-Quran pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu anna ilallahi raghibun, yang artinya, dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Maka dari itu, perbuatan-perbuatan baik apapun yang kita lakukan, baik yang hukumnya wajib, sunnah maupun mubah, hendaknya diniatkan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu amalan dengan niat dan tujuan supaya dikenang dan dipuji oleh manusia, karena akan menyebabkan kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya mengenai hikmah ridho kepada Allah. Hikmah ridho kepada Allah saya bagi menjadi 5 bagian. Pertama, seorang yang ridho kepada Allah akan memiliki sifat yang lapang dada, yang artinya orang tersebut merupakan pribadi yang pemaaf dan bijaksana. Kedua, sifat ridho kepada Allah mendorong seseorang untuk berpikir positif atau setuju atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, ridho menjadikan keimanan dan ketakwaan seseorang akan bertambah. Keempat, ridho merupakan perbuatan terpuji. Oleh sebab itu, mulia di hadapan Allah. Kelima, sifat ridho akan meningkatkan pemahaman mengenai takdir baik dan takdir buruk. Artinya, orang yang menganggap takdir baik dan takdir buruk tersebut menjadi hikmah tersendiri, dan yakin dengan kebenaran dapat disimpulkan bahwa ridho merupakan sikap menerima atas segala sesuatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta semua hal yang telah diberikan. Sifat ridho merupakan salah satu sifat yang sudah seharusnya dimiliki seorang muslim, dan hendaknya dilakukan baik itu saat dalam keadaan menyenangkan maupun dalam hanya dengan penerimaan diri. Dalam psikologi yang menjelaskan bahwa penerimaan diri adalah sikap dalam menilai diri dan keadaan secara objektif, serta menerima kelebihan maupun kekurangannya yang ada pada diri. Ridho juga telah diteliti sebagai cara untuk mengatasi masalah dalam psikologi. Contohnya adalah adanya hubungan antara kecemasan dan ridho, yang berarti saat seorang memiliki